Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS kelompok kecil 1, kelompok 4, angkatan 20, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Sri Mulyani NDH 31, Arifin NDH 32, Hesti NDH 33, Elfa Hafizah NDH 36, dan Jaki Dipa Ramadhani NDH 39. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai analisis isu global, yaitu korupsi. Adapun materi presentasi kami terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah pra-analisis. Di sini kami mengidentifikasi isu-isu korupsi dengan menggunakan metode pentahelix. Kemudian menapis isu. Di sini kami melakukan pemecahan isu korupsi dengan menggunakan metode USG. Kemudian analisis isu, di mana analisis isu itu menggunakan metode Fishbone. Dan yang terakhir adalah tahapan rekomendasi penyelesaian isu, di mana akhirnya terdapat tabel penyelesaian isu dengan menggunakan analisis SWOT. Sebelum kita menganalisis isu atau masalah terkait korupsi, kita perlu mengetahui apa sih korupsi itu. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Identifikasi isu dengan metode pentahelix. Jadi dalam metode pentahelix ini ada beberapa aspek yang perlu kita lihat. Terkait isu korupsi, dari aspek pemerintah itu ternyata ada kurangnya ketegasan penegak hukum dan pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah korupsi, terutama dalam pembuatan kebijakan mengenai hukuman untuk koruptor. Kemudian dilihat dari aspek pendidikan. Ternyata setelah diidentifikasi, korupsi ini terjadi dikarenakan kurangnya pendidikan dan pendalaman materi agar masyarakat lebih tahu dan akan mengamalkan perilaku anti korupsi. Kemudian dari aspek bisnis itu kurang ikut sertanya pengusaha dalam membantu negara untuk mengatasi korupsi, dan bahkan pengusaha sendiri ada yang ikut dalam praktik korupsi. Kemudian dari segi masyarakat itu karena rendahnya pengetahuan tentang korupsi dan tidak terlalu ikut andil terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir dari aspek media seringkali terlalu berfokus terhadap isu terbaru dan kurang memberi pengetahuan tentang korupsi kepada masyarakat. Metode OSG terdiri dari urgency, seriousness, dan grow. Yang pertama yaitu isu kurangnya ketegasan penegak hukum dan pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah korupsi, terutama dalam pembuatan kebijakan mengenai hukum untuk koruptor. Di situ nilai OSG-nya ada 4, 4, dan 4. Yang kedua, kurang ikut serta pengusaha dalam membantu negara untuk mengatakan korupsi, dan bahkan pengusaha sendiri ada yang ikut dalam praktik korupsi. Yang nilai OSG-nya ada yang 3, 3, 3. Terus yang ketiga, kurangnya pendidikan dan pendalaman materi agar masyarakat lebih tahu dan akan mengamalkan perilaku anti korupsi. Dan nilai OSG-nya yaitu ada 4, 3, 3. Terus yang keempat, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang korupsi dan kekurang aktifan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Nilai OSG-nya ada 4, 4, 5. Terus yang terakhir, yang kelima, terlalu berfokus terhadap isu terbaru dan kurang memberi pengetahuan tentang korupsi. Yang nilai OSG-nya 3, 3, dan 3. Setelah kita tapis dengan menggunakan tapisan USG, kemudian kita akan
mendalami tentang rendahnya pengetahuan tentang korupsi dan kurangnya partisipasi terhadap upaya pemberantasan korupsi dengan menggunakan metode Fishbone. Dari segi individu, ada beberapa, yaitu takut, adanya perasaan rasa takut akan ancaman jika melaporkan tentang tindak korupsi. Kemudian kurangnya kesadaran ini menyebabkan individu merasa acuh tak acuh terhadap kondisi yang terjadi di sekitarnya. Lalu malas mencari tahu. Seseorang malas mencari tahu tentang arti penting pemberantasan korupsi dan bagaimana dampak korupsi terhadap lingkungan, terhadap negara misalnya. Kemudian dari segi organisasi, tidak adanya evaluasi terhadap kualifikasi dalam organisasi. Kemudian tidak ada pelatihan tentang bahaya korupsi. Nah, dari segi kultur di masyarakat itu, terkadang masyarakat menganggap korupsi itu hal yang dianggap lumrah. Mereka menganggap itu sudah biasa, dan kadang mereka juga tidak sadar bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah tindak korupsi dan merugikan. Kemudian teladan yang buruk dari pimpinan atau tokoh masyarakat yang mencontohkan perilaku yang mengarah kepada tindak korupsi. Kemudian jual beli jabatan. Nah, yang terakhir dari segi aturan, kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang seringkali menguntungkan penguasa dan merugikan rakyat. Kemudian peraturan yang membungkam aspirasi masyarakat. Nah, terkadang ada masyarakat yang sebenarnya mereka ingin mengaspirasikan, menyuarakan gitu tentang kasus korupsi, tetapi karena kasus korupsi ini dilakukan oleh orang atau oleh mereka yang memiliki jabatan, mereka yang membuat aturan, lalu aspirasi masyarakat ini dibungkam. Sekarang, mari kita analisis isu ini melalui metode SWOT. SWOT merupakan singkatan dari S, yaitu strength, yang berarti kekuatan. W, yaitu weakness, yang berarti kelemahan. O, yaitu opportunities, yang berarti peluang. Dan T, yaitu threats, yang berarti ancaman. Mari kita bahas. Dari segi strength atau kekuatan, yaitu adanya jaminan undang-undang tentang individu atau masyarakat untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dari segi weakness atau kelemahan, yaitu cara penyampaian aspirasi oleh masyarakat tidak tertib, sehingga aspirasi tidak bisa tersampaikan dengan maksimal. Kemudian, dari segi opportunity atau kesempatan, yaitu masyarakat sudah lebih peka dan lebih aktif terhadap pemberantasan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu dari segi threat atau ancaman, yaitu korupsi sudah membudaya di negara kita, sehingga perlu pengawasan dan penanganan untuk memberantasnya. Dan alternatif penyelesaian masalah, yaitu penyamaan pemahaman tentang tindak pidana korupsi, sehingga pemberantasan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yaitu tahapannya ialah: pertama, pembaharuan kurikulum yang memuat perilaku anti korupsi. Kedua, menggalakkan edukasi dan kampanye tentang anti korupsi kepada seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, adanya transparansi penyelenggara negara ataupun pelaku usaha terkait kasus korupsi di Indonesia, serta pelayanan pengaduan bagi masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi. Keempat,
Media menginformasikan tentang pentingnya anti korupsi dan bahaya, serta sanksi yang didapat ketika melakukan korupsi. Dan terakhir, masyarakat berperan aktif dalam segala aspek pemberantasan korupsi, dimulai dari pengaduan akan adanya tindakan korupsi, di mana hasil yang diharapkan yaitu terciptanya individu jujur dan bertanggung jawab, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, hingga pejabat pemerintah dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Adapun pihak yang terkait yaitu pemerintah, pendidikan, bisnis, media, dan seluruh lapisan masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.